Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, teman-teman, hari ini kita dalam 45 menit ke depan kita akan Q&A terkait program BPJS Kesehatan. Sekalian juga kita bakal bahas terkait PRB dan screening riwayat kesehatan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada pertanyaan terkait BPJS Kesehatan bisa langsung diketik di kolom komentar. Betul sekali. Oke Kak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita mungkin bahas dulu terkait PRB. Ya. Jadi PRB itu apa sih Kak? Ya, jadi PRB itu singkatan dari program rujuk balik, yaitu pelayanan yang memudahkan peserta yang punya penyakit kronis untuk mengambil obat dan melakukan kontrol rutin di FKTP. Nah, yang bisa ikut PRB ini siapa aja Kak? Jadi ada 9 diagnosa kasus PRB, diantaranya adalah diabetes mellitus atau yang lebih dikenal sebagai DM atau penyakit gula. Terus yang kedua itu ada hipertensi, ketiga itu ada asma, yang keempat ada PPOK, yang kelima ada penyakit jantung, dan yang keenam itu ada epilepsi. Terus yang ketujuh ada skizofrenia, yang kedelapan itu ada lupus, dan yang kesembilan ada paru kronis lainnya. Oh, jadi ada 9 penyakit yang bisa mengikuti program PRB ini. Nah, sebenarnya tujuan PRB ini itu apa sih Kak? Ya, jadi pertama itu supaya pasien tidak capek bolak-balik rumah sakit, Win. Terus yang kedua pengobatannya itu tetap lanjut dan terkontrol, tapi dia di FKTP yang dimana dia terdaftar. Kemudian jadi rumah sakit bisa fokus ke pasien-pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti itu. Oh, jadi kalau mau berobat pakai PRBK harus dalam kondisi yang stabil ya Kak? Iya, betul. Jadi kalau PRB itu harus ada 3B. Oke, itu Kak. Jadi benar diagnosa yang 9 tadi yang saya sebutkan, terus benar stabil, memang betul-betul sudah dinyatakan stabil oleh DPJP atau dokter yang menangani di rumah sakit, dokter spesialis. Kemudian yang ketiga itu benar obat. Oh, gitu Kak. Nah, caranya untuk menjadi peserta PRB itu bagaimana Kak? Langkah pertama apa yang harus kita lakukan Kak? Jadi pasien itu apabila mendapat rujukan dari rumah sakit, dari FKTP kemudian ke rumah sakit, terus misalnya nih ada penyakit pasien DM atau hipertensi, itu setiap bulan itu obat-obatnya itu saja terus. Dia mendapatkan pelayanan dan obatnya itu hanya itu saja. Dia datang ke rumah sakit hanya untuk ambil obat dan konsultasi, itu sudah bisa. Dan seperti yang kami bilang tadi, yang masalah 3B itu berarti sudah benar diagnosanya, masuk 9 diagnosa PRB, kemudian benar stabil dan benar obatnya. Gitu saja. Nah Kak, bagaimana kalau misalnya sudah menjadi peserta PRB Kak? Nah, tiba-tiba kondisinya sudah tidak stabil Kak, itu bagaimana? Jadi PRB itu sebenarnya bukan tidak boleh lagi datang ke rumah sakit, karena namanya juga rujuk balik. Mungkin peserta itu bilang kalau di PRB kan itu berarti kita tidak bisa lagi datang ke rumah sakit, itu tidak ya. Jadi kalau ada komplikasi atau ada misalnya kalau dia DM terus gula darahnya tidak stabil dalam jangka waktu beberapa bulan, itu bisa dirujuk kembali untuk kontrol kembali ke spesialis yang merujuk balik yang kemarin itu. Oh, jadi kalau misalnya sudah dalam kondisi tidak stabil bisa kembali berobat ke FKRTL Kak? Iya, betul. Dengan melalui prosedur rujukan yang ke FKTP dulu. Iya, ke FKTP dulu. Betul. Oh, begitu Kak. Nah Kak, selanjutnya terkait screening riwayat kesehatan Kak. Screening riwayat kesehatan itu untuk apa sih Kak? Jadi screening riwayat kesehatan itu pemeriksaan awal untuk mengetahui resiko kesehatan seseorang. Jadi itu bisa dilakukan di FKTP, bisa juga dengan self assessment sendiri, dengan caranya lewat mobile JKN, itu bisa juga, dan bisa juga di FKTP, dan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kapan Kak kita bisa melakukan screeningnya Pak?
tiap bulan, tiap minggu? Itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kita screening melalui Mobile JKN. Itu ada pertanyaan ada beberapa pertanyaan di sana. Jadi apa saja yang ditanyakan itu masalah riwayat keluarga, pola hidup, apakah kita merokok, olahraganya rutin atau tidak, tidurnya bagaimana, terus resiko penyakit degeneratifnya itu apa, atau kondisi mental emosionalnya apa, dan riwayat kesehatan pribadi lainnya. Oke Kak, ini Kak ada pertanyaan nih dari teman-teman di live. Ini ada pertanyaan dari Elvas. Kak, kalau mau pindah BPJS itu bagaimana? Jadi untuk pindah Vaskes ini sepertinya ya Kak. Iya. Kalau mau pindah Vaskes itu caranya sekarang sangat gampang, bisa melalui HP, Mobile JKN. Jadi bisa di-download di App Store atau di Play Store. Iya, betul. Atau bisa juga melalui WhatsApp. Jadi Pandawa di 08818 165 165. Iya, betul sekali. Pokoknya sekarang tuh semua ada dalam genggaman. Tanpa perlu repot-repot lagi ke kantor BPJS Kesehatan, itu bisa. Untuk pindah Vaskes bisa lewat Mobile JKN. Betul sekali Kak. Nah ini ada pertanyaan Kak, cara cetak kartu BPJS bagaimana Bu? Nah sekarang kalau mau berobat nggak perlu lagi pakai kartu BPJS, sekarang bisa secara online di aplikasi Mobile JKN, atau juga bisa menggunakan KTP NIK, karena sekarang sudah terintegrasi, betul. Iya. Oke. Jadi tidak usah cetak-cetak kartu lagi ya. Bisa pakai KTP. Iya, bisa pakai KTP NIK. Betul. Kak mau tanya, abis lunasin tunggakan BPJS berapa lama baru bisa dipakai? Langsung bisa dipakai, langsung aktif. Pada saat dibayar itu bisa langsung aktif. Itu bisa digunakan di FKTP maupun FKRPL dalam kondisi gawat darurat. Boleh. Kak mau tanya, BPJS ku masih gabung sama orang tua, bagaimana caranya biar gabung sama suami? Nah ini bisa dilampirkan kakaknya bersama suaminya. Jadi nanti dipindahkan susunan anggota keluarganya sesuai dengan kartu keluarga terdaftar. Nah ini Kak ada yang bertanya cara pindah Vaskes lewat Mobile JKN. Nah caranya itu sangat gampang. Betul. Jadi tinggal buka aplikasi Mobile JKN, login pakai NIK atau buat akun yang bagi yang belum punya akun, dan pilih fitur ubah data. Jadi tinggal dimasukin Vaskes yang jadi tujuan kita selanjutnya. Iya betul sekali. Di sini ada ubah data ya. Mana dia? Ini perubahan data peserta di situ. Kalau di aplikasi Mobile JKN. Apa lagi pertanyaannya? Udah bayar premi mana nih? Kak, anak saya 3 bulan dan baru mau buat BPJS, apa ketika buat jadi ada tunggakan? Iya, jadi kalau anak bayi baru lahir itu harusnya didaftarkan semenjak dia lahir dia. Jadi kalau 3 bulan berarti peserta harus membayar 3 bulan ke belakang. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Vita Jeruk. Kak, kalau mau tambah peserta mesti ke kantor BPJS ya? Sekarang bisa di kantor BPJS dan juga bisa lewat aplikasi Mobile JKN-nya Kak. Pandawa. Dan Pandawa juga. Jadi bisa mentatap muka lewat online guys. Iya. Nomor Pandawa di 08818 165 165. BPJS Mandiri apakah bisa dinonaktifkan? Itu tidak bisa ya. Jadi yang dinonaktifkan itu kalau dia pindah segmen itu berarti dia apakah sudah bekerja atau dia menjadi tanggungan keluarga, suami atau istri, dan menjadi tanggungan pemerintah. Jadi kalau BPJS Mandiri itu tidak bisa dinonaktifkan ya.
aku lagi hamil, kalau melahirkan pakai BPJS bagaimana caranya? Nah, bisa jadi bisa diakses vaskes tingkat pertama yang terdekat dari rumahnya atau yang terdaftar di BPJS-nya. Jadi bisa di sana melahirkan di FKTP. Kalaupun ada komplikasi itu bisa di rumah sakit. Silahkan periksa kandungannya ya, karena kalau di BPJS itu di FKTP pun untuk pemeriksaan antenatal care itu dijamin. Jadi antenatal care 1-6 itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi silahkan ke FKTP yang terdekat nanti dan USG juga sekarang sudah bisa dijamin di FKTP maupun klinik Pratama, puskesmas, yang penting ada USG-nya itu bisa dijamin. Ini Kak, ada pertanyaan dari Utsu Kutsitsuma 23. Bisa daftar online nggak sih BPJS itu, apa harus ke kantor? Bisa daftar online, bisa lewat mobil CKN atau lewat Pandawa. Kak, pemutihan tunggakan BPJS kayak mana? Ya, jadi untuk pemutihan itu belum ada juknisnya yang keluar ya. Jadi untuk sementara kita juga masih menunggu apakah masih menunggu juknisnya. Bagaimana syarat dan ketentuannya itu nanti. Tunggakan bisa dicicil tidak? Nah, bisa ya teman-teman, kalau di atas tunggakan 3 bulan itu bisa dicicil. Jadi ada namanya rehab. Rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Bisa. Kak, saya kan BPJS PBI mau pindah di bayaran perusahaan, prosesnya berapa lama? Prosesnya itu ini mungkin bisa ke kantor dulu untuk menandatangani dokumen atau berkas penonaktifan bahwa teman-teman itu sudah bekerja. Ini Kak Sarah Safira, ini bisa. Prosesnya berapa lama? Sebentar kok. Silahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk menandatangani itu berkasnya untuk keluar dari jaminan pemerintah. Dan setelah itu silahkan melapor ke HRD-nya. Nanti HRD-nya juga bisa menghubungi kantor cabang yang terdekat dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Ispo, Kak, kalau klinik tempat vaskes kita pindah, kita cari infonya di mana ya? Jadi kita bisa lihat di aplikasi Mobile JKN, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Mobile JKN dulu di App Store atau di Play Store. Nanti bisa dilihat di kartu online-nya, nanti di situ tertulis vaskesnya di mana. Oke. Kakak, BPJS ku nonaktif statusnya sejak tahun 2020. Ini nonaktifnya karena apa dulu? Apakah nonaktifnya karena premi tidak pernah teman-teman terdaftar ini ya, Novia terdaftar sebagai BPJS Mandiri. Kalau teman-teman kalau Novia terdaftar sebagai BPJS Mandiri berarti itu dibayar sejak 2020 maksimal itu 24 bulan. Jadi tidak dibayar dari tahun 2020. Jadi dia maksimal tunggakannya atau iuran yang harus dibayar itu hanya 24 bulan dan bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. Apa lagi? Oke Kak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di kolom chat, mungkin kita tadi bisa kembali membahas manfaat screening. Ya, manfaat screening riwayat kesehatan Kak. Ya, jadi manfaat screening riwayat kesehatan itu pertama untuk deteksi dini risiko penyakit. Yang kedua bisa mencegah sebelum parah. Kemudian yang ketiga dokter bisa merencanakan tindakannya lebih cepat. Kemudian mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Terus yang kelima, semua peserta JKN itu bisa dapat pelayanan ini. Yang penting dia sudah berusia di atas 15 tahun. Itu sudah bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Oh, nah Kak, kalau kita mau screening itu
bisa di mana saja Kak? Apakah cuma di aplikasi mobile JKN atau gimana Kak? Bisa di aplikasi mobile JKN. Yang kedua itu bisa website BPJS Kesehatan. Terus yang ketiga itu bisa lewat Pandawa. Yang keempat itu bisa lewat fasilitas kesehatan tingkat pertama, apakah itu puskesmas, klinik Pratama, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh gitu Kak. Betul sekali. Nah, hubungan PRB sama screening itu apa Kak? Nah, kalau screening itu dia mendeteksi resiko kondisi ini sejak awal. Kalau PRB itu untuk mengelola penyakit kronis secara berkelanjutan. Jadi dia tidak putus obat ceritanya. Kalau PRB iya. Jadi kalau screening itu dia untuk mendeteksi resiko sejak awal. Kalau PRB itu mengelola penyakit kronis secara berkelanjutan. Jadi kayak screening itu awalnya, PRB itu adalah selanjutnya, keberlanjutannya, kayak gitu. Cara aktifkan BPJS non-aktif di akhir bulan kelas 3 mandiri. Maksudnya itu apa Kak? Ini maksudnya apa? Cara aktifkan BPJS non-aktif di akhir bulan kelas 3 mandiri. Ini maksudnya gimana ya Kak? Siapa yang bunga matahari? Tolong diperjelas. Iya, tolong diperjelas pertanyaannya. Apa nih? Gimana cara buka aplikasi JKN Kesehatan kalau lupa password? Itu bisa ada reset lupa password. Iya, betul. Ada lupa password di bawahnya. Sama kayak kalau lupa password Instagram. Iya, sama-sama. Nanti ada jawaban konfirmasinya itu di email atau nomor teleponnya yang terdaftar waktu teman-teman mendaftar. Kalau mau pindah vaskes ini ISPO. Kalau mau pindah vaskes harus lapor ke kantor BPJS Kesehatannya langsung atau gimana Kak? Nah, kalau untuk pindah vaskes itu beberapa kali kita jelaskan, itu bisa mobile JKN, itu bisa lewat online saja mobile JKN, itu bisa ada fiturnya di mobile JKN itu ubah data peserta, kemudian bisa lewat Pandawa juga. Kak, ada pertanyaan dari Raden Ayo, masih seputar vaskes Kak. Kalau pindah vaskes berapa lama prosesnya? Tapi selama pindah vaskes masih tetap bisa digunakan kan? Proses pemindahan vaskes itu berlaku di tanggal 1 ya Kak? Iya. Tanggal 1 di awal bulan. Jadi sebelum tanggal 1 bisa digunakan di vaskes yang lama. Iya, betul. Jadi mudahnya bulan ini pindah, bulan depan terdaftar kayak gitu. Apakah benar Kak kalau penyembuhan tersebut? Apakah benar? Waduh, banyak sekali pertanyaannya. Kak, betul Kak itu ada penghapusan tunggakan? Iya, jadi untuk sementara untuk penghapusan tunggakan itu belum ada ya. Lebih lanjut. Nanti kita sama-sama menunggu saja ya. Menunggu kabar baik. Kenapa CHRY? Kenapa daftar bayi baru lahir harus diurus sendiri sekarang? Lalu dulu dibikinin nakes? Iya, harusnya kalau memang teman-teman itu melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas itu bisa lewat PIPP di rumah sakit atau di puskesmas, itu bisa didaftarkan di sana. Jadi kalaupun memang mungkin terlewat atau bagaimana, itu bisa ke BPJS Kesehatannya saja atau bisa lewat Pandawa. Pindah vaskes di Jawa mau lahiran sesar karena ada indikasi bisa. Kak, kalau pindah vaskes di Jawa mau lahiran sesar karena ada indikasi bisa pakai BPJS apa enggak ya? Bisa. BPJS itu berlaku di seluruh Indonesia ya Kak? Bisa. Jadi dimanapun bisa dipakai dalam kondisi gawat darurat apapun. Kak Kaira Arista, Kak, syarat daftar BPJS Mandiri apa saja? Gampang. Apa Kak? Jadi bisa lewat mobile JKN daftarnya. Kalau memang belum ada datanya itu bisa lewat mobile JKN. Disiapkan saja KTP-nya, terus ikuti petunjuknya apa saja yang diperlukan dalam data-data tersebut. Itu bisa. Ada yang nanya tentang GMO. Mana nih?
Maaf guys, dia emang tuh BPJS Ketenagakerjaannya. Iya, bukan BPJS Kesehatan, jadi beda. Rumahnya beda. Apakah demi Kak, kenapa vaskes saya tiba-tiba berubah ke klinik di kantornya suami ya? Kalau kakak mau ubah lagi ke vaskes yang dekat dari rumah boleh kok. Nanti bisa pakai aplikasi Mobile JKN atau Pandawa juga bisa. Pandawa di 08818 165 165. Apa nih? Tadinya BPJS-nya gratis. Mana nih? Mana tadi? Nih, Acelolejos. Tadinya BPJS-nya gratis yang dari pemerintah, terus nonaktif, sekarang mau aktifin ke yang berbayar gimana? Iya bisa ya, bisa, silahkan ke kantor BPJS terdekat, itu bisa Dengan membawa KTP. Iya, KTP dan buku rekening. Kak, kalau dari Mandiri mau dipindahkan ke BPJS tanggungan pemerintah, bagaimana caranya? Nah, untuk tanggungan pemerintah ini harus melewati dinas sosial ya. Jadi silahkan koordinasi dengan dinas sosial setempat. Apakah teman-teman itu sudah apa ya? Syaratnya untuk masuk ke PBI itu sudah apa lagi namanya, terpenuhi, itu bisa ya, silahkan mendaftar, karena kalau untuk pemerintah itu harus melewati dinas sosial sebelum datanya ke BPJS Kesehatan. Jadi yang menentukan siapa yang bisa masuk ke jaminan pemerintah itu dinas sosial. Kakak, BPJS saya sudah aktif 1 tahun karena tidak kerja. Untuk aktifin lagi bagaimana ya? Jadi bisa beralih ke BPJS Mandiri. Bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa juga mendaftar secara online di Pandawa dan Mobile JKN. Betul. Paramita, bagaimana alur pindah vaskes Kak? Iya, jadi pindah vaskes itu bisa Mobile JKN dan bisa lewat Pandawa. Pandawa 08118 165 165. Wah, banyak sekali pertanyaannya Kak. 99. Salah. Tanggal 9. Ini fokus ada mana? Bu, apa bisa BPJS langsung aktif kalau tunggakan sudah dibayar? Iya, betul dong. Bisa langsung aktif dan bisa dipakai di fasilitas kesehatan terdaftar. Yep. Emang benar ada pemutihan BPJS khusus untuk yang menunggak. Untuk sementara belum ada info lebih lanjut. Kita sama-sama menunggu informasi ya guys. Ibu, aku bulan kemarin pindah vaskes, mau pindah lagi bisa nggak? Bisa. Pindah vaskes itu 3 bulan sekali. Ya, minimal 3 bulan sekali. Iya. Jadi tidak bisa bulan ini pindah, bulan depan pindah, bulan depannya lagi pindah, tidak ya. Jadi per 3 kali sebulan. Iya. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Kak, mau cek tunggakan boleh? Pemucihan kapan Kak? Cek tunggakan bisa dilihat di aplikasi Mobile JKN. Jadi di-download di App Store bagi yang user iPhone dan di Play Store bagi pengguna Android. Ada di situ info iuran, banyak kok. Ada banyak fitur Ya, yang bisa kita manfaatkan. Kalau mau buat BPJS sendiri tapi satu kakak nggak ikut, apa bisa? Tidak ya Kak? Tidak, harus satu pendaftaran kakak. harus satu kakak. Iya, betul sekali. Wow. Kak, aku SMA di kampung BPJS gratis, terus pindah kuliah, aku pindah KTP, apakah BPJS gratis bisa pindah? Jadi teman-teman ada 2 tanggungan pemerintah, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu bisa pindah vaskes
kemana sesuai dengan KTP terdaftar, tapi kalau untuk bantuan pemerintah itu tidak bisa, harus terdaftar di kabupaten atau yang di kabupaten di mana dia terdaftar. Jadi kalau pindah KTP berarti dia tidak bisa lagi menjadi tanggungan pemerintah. PNS kelas 2 apakah bisa naik ke VIP? Bisa. Kalau kelas 2 dan kelas 1 bisa naik ke VIP? Iya, bisa. Kak, mau nonaktifkan BPJS yang tidak bayar gimana? Dibayar berarti. Bu, saya udah telat 4 bulan bayar BPJS tapi kok nggak bisa rehab cicilannya. Mungkin bisa ke kantor BPJS kesehatan terdekat, jadi supaya bisa dibantu oleh petugas yang ada di sana. Iya, kendalanya apa itu nanti coba dijelaskan di sana. Harusnya sih bisa kalau di atas 4 bulan. Kak, kalau rehab itu tuh nggak akan berapa lama ya? Minimal 3 bulan guys. Waduh, banyak sekali pertanyaannya. Aselejos, mana nih tadi? Lewat mobil JKN nggak bisa Bu buat aktifin kembali yang berbayar. Ini maksudnya apa ya? Mau pindah segmen? Saya pakai BPJS berbayar. Jika sudah menikah bisa pindah ke KIS bersama suami. Ini maksudnya KIS yang bantuan pemerintah. Silahkan melapor ke dinas sosial terdekat ya Kak. Kalau mau mengajukan sebagai peserta PBI atau yang dibayarkan pemerintah. Bu, kalau ke vaskes di klinik tapi nggak ada dokter objin, aku hamil, berarti periksa di puskesmas rutin bayar manual. Maksudnya gimana ini? Mau nggak mak? Ini bisa dijelaskan? Iya, karena kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang dokter objin tidak ada. Yang ada hanya bidan jejaring atau bidan yang terdaftar di puskesmas tersebut. Jadi kalau mau cari dokter objin di FKTP itu memang tidak ada. Jadi yang memeriksa awal kehamilan itu hanya bidan dan dokter terdaftar di FKTP. Kalaupun ada komplikasi atau apapun itu pasti dirujuk oleh bidan dan dokternya. Nah, pertanyaan dari Mahda, mau pindah BPJS dari yang PBI daerah mau pindah ke Mandiri bisa online nggak Bu? Harus ke kantor dulu ya Kak, tanda tangan surat penonaktifan BPJS PBI-nya. Kak, kalau melahiran SC tanpa indikasi ditanggung nggak? Tidak ya teman-teman. Yang ditanggung BPJS Kesehatan itu indikasi medis. Jadi kalau APS misalnya teman-teman mau APS tidak mau SC sendiri tanpa indikasi medis itu tidak bisa dijamin ya. Iya, jadi kalau apapun itu yang bersifat APS itu tidak bisa dijamin. Harus sesuai dengan indikasi medis. Kalau scaling di cover BPJS nggak Bu? Iya, di cover, silahkan ke FKTP yang terdaftar, kemudian atau dokter gigi keluarga bisa 1 kali dalam 1 tahun. Dari Mama Ilham, Kak tolong aktifkan BPJS saya, dia bayar masih aja ada baca nonaktif. Boleh datang ke kantor BPJS terdekat ya Kak, supaya bisa dilihat oleh petugas ini, bisa dibantu kalau ada masalah. Kakak Tiwi, Bu, KIS bisa nge-cover lahiran SC nggak? Iya, di-cover ya. Di-cover sesuai dengan indikasi medis, tapi bukan atas permintaan sendiri teman-teman ya. Alia sugesti, banyak sekali. Kak, kalau pasang gigi palsu di cover nggak? Kalau di cover gimana caranya? Iya, di cover itu bisa silahkan ke dokter gigi keluarga atau puskesmas yang terdekat, yang terdaftar di BPJS teman-teman, itu bisa.
Kak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin tadi masih banyak teman-teman yang baru bergabung dan belum dengar tentang itu Kak, PRB. Mungkin kita bisa menjelaskan ulang Kak, PRB itu apa? Oke, jadi PRB itu singkatan dari program rujuk balik, yaitu pelayanan yang memudahkan peserta yang punya penyakit kronis untuk mengambil obat dan melakukan kontrol rutin itu di FKTP. Ya, jadi syarat bagaimana syarat menjadi PRB? Jadi syaratnya itu 3B, dikenal dengan 3B itu benar stabil, benar diagnosa, dan benar obatnya. Terus diagnosa apa saja yang masuk dalam program PRB? Itu yang pertama itu ada DM, diabetes mellitus. Kemudian yang kedua itu hipertensi, yang ketiga asma, PPOK, penyakit jantung, epilepsi, skizofrenia dan lupus. Jadi ada 9 penyakit ya Kak? Iya, ada 9 penyakit. Nah, caranya Kak gimana? Step pertama apa yang harus dilakukan? Iya, pasti ada rujukan dulu dari FKTP, kemudian apabila terus kontrol di rumah sakit ke dokter spesialis. Nanti setelah dokter spesialisnya menganggap kalau teman-teman itu sudah stabil, obatnya yang diberikan itu sudah rutin diberikan tiap bulan dan tidak ada komplikasi, itu bisa dan itu bisa di PRB kan. Kalau PRB ini gratis kan Kak? Tidak ada biaya tambahan lagi? Gratis dong. Gratis. Iya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari itu ada. PRB itu apa ya? YN. Iya, jadi PRB itu program rujuk balik ya teman-teman. Pelayanan yang memudahkan peserta. Jadi pasien yang punya 9 penyakit kronis itu bisa sudah tidak berobat lagi di rumah sakit, tapi dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi obatnya nanti dilanjutkan di situ, terus obatnya nanti diambil di apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya kan, aku skizofrenia Kak. Berarti bisa ikut PRB ya Kak? Bisa. Ya, karena termasuk ke dalam 9 penyakit kronis tersebut. Jadi silahkan siapa nih? Yang tadi siapa? YN ya? YN silahkan ke FKTP dulu, nanti di screening diperiksa di FKTP oleh dokter puskesmasnya atau klinik atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nanti dokter spesialisnya kalau memang YN ini sudah dianggap stabil, itu dikembalikan ke FKTP supaya lebih mudah, tidak antri lagi di rumah sakit. Kalau sudah dalam kondisi tidak stabil Kak, gimana tuh? Nah, kalau tidak stabil berarti kontrolnya di rumah sakit. Iya. Jadi kalau sudah stabil baru bisa kontrol di FKTP. Iya, betul. Dan memenuhi syarat 3B tadi. Jadi benar stabil. Jadi dokter betul-betul memastikan bahwa pasien ini sudah dengan obat seperti ini itu sudah benar-benar stabil. Terus benar diagnosa 9 tadi, dan benar obatnya. Nah, manfaat ikut PRB ini apa Kak? Manfaatnya? Nah, akses obatnya itu lebih mudah, ya, lebih hemat waktu dan biaya pastinya. Karena kalau di rumah sakit pastinya itu pasti ada antri ya. Kalau di rumah sakit kan banyak ya. Jadi bukan teman-teman sendiri yang dilayani di rumah sakit. Terus biayanya juga menghemat biaya karena tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi. Kemudian pelayanannya pasti lebih cepat. Ini Kak, ada pertanyaan dari Asisa. Bu, KTP Jakarta mau bikin BPJS di Jateng, bisa nggak ya Bu? Mau dipakai di rumah sakit Jateng? Bisa. Jadi BPJS ini bisa dipakai di seluruh Indonesia.
Dan daftarnya juga bisa lewat mobile JKN ya teman-teman. Bisa secara online. Iya, jadi tanpa datang ke kantor itu bisa lewat mobile JKN, bisa juga lewat Pandawa 08118 165 165 lewat WhatsApp. YN, terima kasih Kak, alhamdulillah, sama-sama. Ada lagi, gigi palsu ditanggung BPJS Kak Bu? Iya, ditanggung ya, ditanggung. Silahkan ke fasilitas kesehatan yang di mana teman-teman terdaftar, nanti syarat dan persyaratannya itu bisa ditanyakan ke fasilitas kesehatannya. Bisa bayar cicil nggak BPJS-nya nunggak? Iya, bisa ya. Jadi bisa ikut program rehab BPJS Kesehatan. Itu bisa. Jadi kalau dia di atas 3 bulan, tunggakan di atas 3 bulan itu bisa ikut rehab. BPJS apakah bisa cover lahiran normal lewat IGD Kak? Jadi untuk lahiran normal itu silahkan bisa mengakses IGD yang terdekat dari yang bisa diakses lah ya, yang terdekat dari rumahnya itu bisa. Ronsen karena terjatuh ditanggung BPJS nggak Mbak? Iya, jatuh dari apa dulu nih? Kalau dia kecelakaan lalu lintas itu yang penjamin pertama itu Jasara Harja. Jadi kalau teman-teman kecelakaan itu bisa buat laporan polisi dulu. Nanti melalui laporan polisi itu akan tertuang di dalamnya itu ada laka tunggal dan ada laka ganda. Jadi kalau laka tunggal itu dijamin BPJS, tapi kalau laka ganda itu dijamin oleh Jasara Harja dulu. Iya, Jasara Harja sebagai penjamin kedua Kak. Betul. Jadi kalau Jasara Harja setelah habis plafon dari Jasara Harja sebanyak 20 juta itu baru dialihkan ke BPJS Kesehatan. Itu kalau laka ganda. Kalau tunggal itu langsung BPJS. Iya, yang penting ada laporan polisinya. Karena laporan polisi yang menentukan apakah dia laka ganda atau laka tunggal, seperti itu. Oke, Kak. Kak, BPJS Mandiri vaskesnya di Jogja, tapi misal mau digunakan buat lahiran di Jawa Tengah bisa nggak Kak? Iya bisa ya teman-teman. Jadi silahkan untuk sebelum ke Jogja misalnya silahkan pindah vaskes di mana bisa terdaftar di Jogja yang tujuan lahirannya. Jadi pindah vaskesnya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN atau melalui WhatsApp di Pandawa di 08118 165 165. Iya betul. Nah, kali ini ada pertanyaan dari tukang make up. Kalau rawat inap terus mau up dari kelas 2 ke VIP bisa? Bisa. Untuk kelas 2 dan kelas 1 bisa up ke VIP. Iya betul. Yang tidak bisa itu adalah kelas 3. Dari kelas 3 itu sebagai bantuan pemerintah, dan BPJS Mandiri pun kelas 3 itu tidak bisa naik kelas. Jadi kalau untuk kelas 2 dan kelas 1 itu bisa. Kembar kucing kalau mau rujuk ke rumah sakit tipe A langsung bisa nggak Kak? Aku bengkak leher udah 2 bulan karena gigi bungsu. Oh, udah ke RS tipe B full. Maksudnya? Iya. Jadi untuk rujukan langsung ke tipe A tidak bisa ya teman-teman. Jadi untuk sementara JKN itu rujukannya itu berjenjang. Jadi mulai dari tipe D, tipe C, kemudian ke tipe B dan ke tipe A. Kalau tipe B lebih masih ada spesialistiknya yang bisa menangani, itu bisa di situ dulu, jangan langsung ke tipe A. Nerpit apa nih? Nerpit. Kak mau tanya, saya PNS dan istri saya P3K. Apakah istri saya ikut saya masuk kelas 1 atau kelas 2?
Jadi teman-teman ini bisa datanya dikawinkan namanya. Jadi dikawinkan datanya apabila suami istri ini sebagai pekerja. Jadi dia mengikuti hak kelas yang lebih tinggi. Jadi misal kelas 1 ya. Jadi pada Saya mau ajukan naik kelas, bayar tidak bisa. Alasannya saya baru masuk ke kakak baru. Hah? Maksudnya gimana ya? Mau ganti password tapi permintaan belum diproses terus. Aku mau ganti password tapi permintaan Belum diproses. mungkin jaringan guys, kendala di aplikasinya. Mungkin bisa dicoba terus menerus sampai berhasil. ini Kak, bukan pindah Vaskes 2 bulan sekali. Set Y. Bukannya pindah vaskes 3 bulan sekali Kak. Misalnya belum 3 bulan tapi sudah mau lahiran gimana? Berarti ini maksudnya gimana? Mau lahiran di FKTP atau mau gimana sih? Mungkin bisa diperjelas lagi. Ya, jadi kalau untuk pindah vaskes itu 3 bulan sekali. Bu, JKN saya aku nggak bisa masukin nomor telepon ya. Kalau ada kendala bisa ke kantor BPJS terdekat atau bisa Melalui ngadu lewat WhatsApp di Pandawa di 0818 165 165. Kak, tiap bulan udah bayar BPJS Mandiri dan sekarang suami dapat BPJS Ketenagakerjaan, terus bagaimana? Jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu instansi yang berbeda. Jadi gitu ya. Jadi tidak sama. Oke Kak. Oke, kita lanjut bahas screening yuk. Ya, jadi screening riwayat kesehatan itu pemeriksaan awal untuk mengetahui resiko kesehatan seseorang, dilakukan di FKTP, cepat dan gratis untuk peserta BPJS Kesehatan. Jadi apa saja yang di screening itu, misalnya riwayat penyakit keluarga, kebiasaan hidup atau pola hidup, mulai dari makan, merokok, apa tidak, olahraga, tidurnya juga, terus memeriksa dasar tangan, terus resiko penyakit degeneratif. Nah itu semuanya ada beberapa pertanyaan di dalamnya, jadi silahkan dijawab. Kalau screening riwayat kesehatan bisa di mana saja Kak? Bisa ada 4. Itu bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa melalui website BPJS Kesehatan, kemudian bisa lewat Pandawa, dan bisa diakses lewat FKTP. Oh jadi banyak tempat ya Kak? Betul, 4. Bisa di JKN, bisa di Pandawa, dan website itu ada bedanya Kak atau sama? Sama aja. Sama, jadi bisa dimanapun. Iya betul. Keluarannya tetap sama. Sama. Pertanyaannya pun sama. Kalau misal Kak, hasil keluarannya itu beresiko, kita harus bagaimana? Kalau beresiko berarti itu bisa teman-teman bisa mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana Pak teman-teman terdaftar. Nah, ulang Kak nomor pendawanya. Oke, di 08118 165 165. Oke, diulang lagi di 08118 165 165. Oke. Nah Kak, kan tadi kita sudah bahas tentang PRB dan screening kesehatan. Hubungannya Kak? Iya. Iya, jadi kedua program ini saling melengkapi. Jadi screening riwayat kesehatan itu awalnya mendeteksi resiko penyakit sejak dini, sejak awal. Kemudian kalau PRB itu untuk mengelola penyakit kronis secara berkelanjutan. Iya. Oh, jadi saling berhubungan ya Kak? Iya betul. Jadi dua-duanya bertujuan agar pelayanan kesehatan jadi lebih preventif, dekat dan efisien. Iya betul. Jadi dengan kata lain screening itu awalnya dan PRB itu keberlanjutannya seperti itu. Jadi dengan adanya dua fitur, dua sangat
memudahkan peserta ya Kak. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa tahu pastinya. kapan mau berobat dan memudahkan dengan adanya PRB karena tidak harus lagi bolak-balik Antri, ya, antri ke rumah sakit, karena iya, bisa betul. di puskesmas atau FKTP. Iya, Itu betul tingkat sekali. pertama. Jadi lebih efisien, lebih Hemat hemat waktu. waktu, lebih hemat biaya. Oh, betul sekali. Dan pelayanannya pastinya lebih cepat. Tidak ada tambahan biaya kan Kak? Iya, tidak ada. Tidak ada tambahan biaya. Oke. Yang penting sesuai dengan resep, tidak aneh-aneh permintaannya. Oke Kak. Iya. Selanjutnya, mungkin masih banyak teman-teman yang bingung Kak. Bedanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apa? Jadi dijelaskan, iya, Kak. jadi secara pelayanan itu sama. Ya, jadi yang membedakan itu hanya hak kelas di rumah sakitnya saja. Jadi kalau masuk di rumah sakit itu saja yang membedakan. Jadi kalau untuk pelayanannya itu pasti sama. Tidak ada perbedaan antara kelas 1, 2 dan 3. Gitu ya, teman-teman. Oke, Mungkin itu penjelasan singkat. ya ada tentang PRB dan screening riwayat kesehatan. Nah, dua hal ini sangat penting buat menjaga kesehatan kita, apalagi penyakit kronis makin banyak di usia-usia kita yang produktif ini. Jangan salah ya teman-teman. Jadi untuk mendeteksi lebih awal itu silahkan melakukan screening riwayat kesehatan. Oke. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan live selanjutnya. Iya, betul. Oke. Sampai jumpa di live selanjutnya teman-teman. Dadah.